Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah manusia adalah sejarah tentang kekuasaan. Tentang bagaimana orang-orang terpilih mampu menaklukkan wilayah luas, membangun peradaban, dan meninggalkan jejak yang dikenang sepanjang zaman. Namun di antara semua penguasa, ada 4 raja besar yang hampir menguasai bumi. 4 raja yang kisahnya terukir dalam ingatan sejarah. Mereka bukan sekadar penguasa. Mereka adalah simbol. Simbol keadilan, kebijaksanaan, kesombongan, dan keperkasaan yang berakhir runtuh. Siapa mereka? Kita akan menelusuri kisah mereka satu persatu. Bukan sekadar dongeng, tetapi catatan sejarah yang penuh dengan pelajaran. Dan semakin jauh kita menyimak, semakin kita akan memahami arti sejati dari kekuasaan. Raja pertama, sang penakluk yang membangun tembok. Perjalanan ini dimulai dengan seorang raja yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Sosok misterius yang disebut dalam Al-Quran. Ia bukan nabi, namun Allah memberikan kepadanya kekuasaan yang sangat luas, kecerdasan yang tinggi, dan iman yang kokoh. Zulkarnain melakukan ekspedisi besar. Ia menaklukkan wilayah timur dan barat. Dalam setiap perjalanan, ia tidak hanya menaklukkan, tetapi juga menegakkan hukum dan keadilan. Ia membedakan antara kaum yang berbuat zalim dengan mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Salah satu kisah paling masyhur darinya adalah ketika ia diminta membangun penghalang untuk melindungi manusia dari Yajuj dan Majuj. Dengan tembaga cair dan bongkahan besi, ia mendirikan benteng raksasa yang tak tertembus. Hingga hari ini, tembok itu menjadi misteri besar, yang masih belum terjawab. Namun ada satu hal yang membedakannya dari para tiran. Kekuasaan tidak membuatnya angkuh. Ketika orang-orang menyanjungnya, ia berkata bahwa semua itu adalah rahmat dari Allah. Inilah wajah kepemimpinan sejati. Seorang penguasa yang sadar, kekuasaan hanyalah titipan. Tetapi sejarah tidak berhenti di sini. Karena ada raja lain yang bahkan menguasai makhluk tak kasat mata. Membawa kekuasaan ke dimensi yang tak pernah terbayangkan manusia. Raja kedua, sang penguasa jin dan angin. Raja itu adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sosok yang tidak hanya diberi kerajaan besar, tetapi juga anugerah kenabian. Kekuasaan Nabi Sulaiman adalah sesuatu yang tak tertandingi. Ia menguasai manusia, jin, bahkan hewan-hewan. Angin pun tunduk pada perintahnya. Dengan kekuasaan itu, ia membangun kerajaan yang megah. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuannya dengan Ratu Bilqis dari Sabah. Dengan hikmah dan kebijaksanaan, Nabi Sulaiman mengajaknya kepada tauhid, meninggalkan penyembahan matahari, dan bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Doa beliau yang diabadikan Al-Quran adalah bukti kerendahan hatinya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku. Meski memiliki kerajaan yang mustahil ditandingi, Nabi Sulaiman tidak pernah menjadikannya sebagai alasan untuk sombong. Ia tetap tunduk dan berserah diri. Inilah bedanya pemimpin yang beriman dengan penguasa yang zalim. Namun sejarah tidak selalu menampilkan pemimpin adil. Ada juga sosok penguasa yang memilih jalan kesombongan. Dan dari sanalah lahir cerita tentang seorang raja yang menolak kebenaran Nabi, lalu dihancurkan dengan cara yang paling hina. Raja ketiga, sang tiran yang dilawan Ibrahim. Namrud. Dialah raja yang berkuasa di Babilonia. Kerajaannya luas, rakyatnya tunduk, dan peradabannya maju. Namun di balik semua kejayaan itu, ia adalah simbol kesombongan. Ketika Nabi Ibrahim mengajaknya untuk beriman kepada Allah, Namrud dengan congkak berkata, "Aku bisa menghidupkan dan mematikan." Ia membawa 2 tahanan. Yang satu dibebaskan, yang satu dihukum mati. Namun Ibrahim membalas dengan tantangan yang tak terbantahkan. Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat jika engkau mampu. Namrud terdiam. Logikanya runtuh. Tetapi kesombongannya tetap menutup hatinya. Dan akhirnya Allah menghinakannya dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Seekor nyamuk kecil masuk ke dalam kepalanya. Serangga lemah itu membuat hidupnya tersiksa hingga ia binasa. Sejarah mencatatnya sebagai pelajaran.
bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, ia tetap tidak berdaya di hadapan ciptaan Allah yang paling kecil. Tetapi masih ada satu raja lagi, seorang penguasa Babilonia yang keperkasaannya membuat dunia bergetar. Dialah yang menaklukkan Yerusalem dan membawa bangsa Yahudi ke dalam pembuangan. Namanya adalah Nebukadnezar, raja keempat, sang penakluk Babilonia. Nebukadnezar, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Bukhtanashar. Ia adalah penguasa terbesar Babilonia baru. Kerajaannya membentang luas, kekuatannya ditakuti di berbagai penjuru. Nebukadnezar terkenal dengan kebijakan militernya yang keras. Ia menaklukkan kerajaan Yehuda, menghancurkan kota Yerusalem, dan meruntuhkan bait suci pertama. Ribuan orang Yahudi dijadikan tawanan dan dibawa ke Babilonia dalam peristiwa yang dikenal sebagai pembuangan besar. Ia membangun istana megah dengan taman gantung Babilonia yang hingga kini disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Kemegahan itu membuat namanya dikenang, tetapi juga menjadi simbol keangkuhan. Namun, seperti raja-raja lainnya, kekuasaannya tidak abadi. Babilonia akhirnya runtuh, dan nama Nebukadnezar tinggal menjadi peringatan. Bukti bahwa sehebat apapun seorang penguasa, ajal dan kehancuran tetap menunggunya. Penonton yang dirahmati Allah, 4 raja ini adalah cermin kekuasaan manusia. Zulkarnain adalah contoh pemimpin adil yang beriman. Nabi Sulaiman adalah teladan raja yang rendah hati meski berkuasa atas segalanya. Namrud adalah peringatan tentang kesombongan yang membawa kehancuran. Dan Nebukadnezar adalah bukti bahwa kemegahan dunia akhirnya hanya tinggal puing-puing sejarah. Sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan ujian. Dan ujian itu hanya bisa dilewati dengan iman, ilmu, dan kerendahan hati. Jika kisah ini membuat Anda berpikir, bayangkan berapa banyak pelajaran lain yang bisa kita temukan bersama. Ikuti terus perjalanan ini, karena semakin banyak yang Anda simak, semakin besar hikmah yang akan Anda dapatkan. Bagikan kisah ini, agar semakin banyak orang yang sadar akan makna kehidupan. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.